Shalom, umat Paroki Sidi Kalong dan umat Allah dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat semua. Hari ini Kamis 16 September dan renungan Injil kita diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Para saudara, kita kali ini berbicara tentang pembalikan yang tidak terduga, di mana orang-orang yang berdosa mendengarkan Yesus, sementara para pemimpin agama menolak Yesus. Ceritanya begini. Yesus diundang ke perjamuan oleh seorang Farisi. Saat itu mereka bergembira, mereka makan dan mereka minum. Sampai seorang wanita berdosa datang. Ketika wanita ini berdatang, ini memicu perdebatan. Dari mana wanita yang tak diundang ini bisa masuk? Mungkin karena dia sudah mengenal bahwa Yesus yang dekat dengan orang berdosa. Ya, sehingga ia berani mencari dan menemuinya, atau mungkin saja dia mengenal tamu yang lain yang datang ke tempat ini. Tapi toh kita hanya berkata, ini mengejutkan, dari mana ia bisa datang? Berani sekali perempuan ini masuk. Perempuan itu datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, matanya bercucuran. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kaki, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Wah, luar biasa. Begitu detail Lukas mengisahkan ini. Bagaimana orang ini melakukan pekerjaan seperti ini. Bentuk kata kerja yang digunakan mengisyaratkan bahwa perempuan itu melakukannya terus-menerus. Jadi ia membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Para saudara, mungkin gerak-gerik wanita ini mungkin terdengar tidak pantas. Ya. Bayangin ada seorang wanita lalu datang ke hadapan seorang uskup atau seorang imam lalu meminyaki kakinya, menyekanya dengan air matanya dan minyak wangi. Rasanya ini kurang pantas, tapi kita harus gerak-gerik dan tangisan wanita ini lebih sebagai simbol kesedihan, permohonan, dan juga rasa syukur. Tapi para saudara, orang Farisi selalu melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Orang Farisi ini telah menjatuhkan hukuman kepada perempuan ini. Perempuan berdosa, berani sekali ia datang. Dan saat ini pun mereka menjatuhkan lagi hukuman yang kedua kepada Yesus. Meskinya ini seorang guru, meskinya dia tahu bahwa perempuan ini orang berdosa. Para saudara, memang mengejutkan kedatangan wanita ini, tetapi menjadi lebih mengejutkan lagi apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan apa yang tidak dilakukan oleh orang Farisi. Lalu Yesus mulai menampilkan diri sebagai guru yang mengajarkan perumpamaan tentang pengampunan dosa. Dua orang yang berhutang, satunya hutangnya lebih besar dan satunya hutangnya lebih kecil. Dan ketika ditanya, ketika hutang itu dihapus karena mereka tidak sanggup membayarnya, siapakah yang lebih berbahagia? Tentu saja yang memiliki hutang yang lebih besar. Inilah gambaran dari dua orang Farisi dan wanita berdosa. Wanita berdosa tadi memiliki hutang yang banyak. Maka ketika ia diampuni dosa-dosanya, dan ini sesuai dengan misi Yesus dalam Lukas 4 bahwa dia datang membawa pembebasan bagi para tawanan dan mereka yang ditawan oleh dosa-dosa. Tentu wanita yang dosanya lebih besar ini, tentu ia jauh lebih bersukacita. Dua yang berhutang ini mewakili perempuan berdosa dan orang-orang Farisi. Yesus merinci kekurangan keramatamahan orang Farisi. Aku datang, kau tidak membasuh kakiku. Dan serentak dengan itu dia membandingkan dengan tindakan kesetiaan perempuan berdosa. Saudara, cinta yang menggerakkan. Cinta adalah penyebab pengampunan. Dan Yesus menegaskan kembali bahwa dia datang untuk memanggil orang berdosa. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat secara lebih jauh
bahwa terjadi kontras antara awal dan akhir Injil Lukas 7. Dalam Lukas 7 bab awal, ya, meskipun Yesus itu tidak datang ke rumah si perwira, ya, dia tidak pernah masuk ke rumahnya, tetapi Yesus masuk ke hatinya. Yesus menguasai hatinya. Sedangkan dalam Injil ini, dalam perikop ini, meskipun Yesus duduk di rumah orang Farisi yang mengundangnya, tetapi tidak ada tempat di dalam hatinya, bahkan di mana anak manusia bisa meletakkan kepalanya. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah saya rendah hati seperti perwira itu, atau saya merasa sombong seperti orang Farisi? Adakah ruang di hati saya untuk Yesus? Pergilah dengan damai. Demikian yang diungkapkan oleh setiap pastor sebelum seseorang keluar dari ruang pengakuan dosa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yesus kepada perempuan berdosa itu. Pergilah damai. Sekali lagi pertanyaan untuk kita, apakah saya rendah hati seperti perwira itu, atau saya merasa sombong seperti orang Farisi itu? Mari kita merenungkan.